pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin pembiasaan berdoa. Di tempat duduk siap. Berdoa. Kepada guru memberi salam. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Bowo. Kenapa Bowo? Sakit. Yang di sini semuanya sehat? Alhamdulillah. Kemudian saya akan mengecek kerapian dalam kalian berseragam. Silakan semuanya untuk berdiri. Silakan dicek sudah rapi atau belum. Oh ya, hari ini kalian tampak berbeda karena menggunakan motif beraneka ragam. Tanggal 2 ini 2 Oktober ada yang tahu hari apa? Nasional. Yang laki-laki semakin ganteng, yang perempuan cantik-cantik semua. Nah bagus itu, jangan di sini di tali. Kalau sudah rapi silakan untuk duduk kembali. Oke, seperti biasanya kita akan memulai dengan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ada yang masih ingat ya kesepakatan kelas kita? Yang pertama adalah hadir di dalam kelas tepat waktu. Jadi ketika mendengar bel, kalian langsung masuk ke kelasnya masing-masing. Apabila ada yang mau ke toilet, berarti harus izin kepada Bapak Ibu guru terlebih dahulu. Yang kedua, HP hanya digunakan pada saat pembelajaran. Hari ini apakah kita ada jadwal untuk membawa HP? Nah, berarti HP hanya digunakan pada saat nanti saya sudah menginstruksikan. Setelah selesai pembelajaran, HP bisa dititipkan kembali. Yang ketiga, tidak mengganggu teman saat pembelajaran. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan kelas. Tadi kelasnya sudah dipikati? Sudah. Kalian sudah yakin di dalam laci ataupun sekeliling kalian tidak ada sampah? Yakin. Bagus. Ini kesepakatan ini bisa disepakati atau ada yang mau usul lagi? Bisa. Oke. Kita lanjutkan. Mari kita ingat materi sebelumnya. Di situ menurut kalian tuh ada gambar apa? Tahu nggak? Orang ini sedang mengamati sesuatu. Berarti ada hubungannya tentang pembelajaran atau materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ada. Apa materi kita? Teks laporan hasil observasi. Kata kuncinya adalah observasi. Seperti gambarnya itu, sedang mengamati. Biasanya kalau dalam teks laporan hasil observasi itu apa sih yang diamati? Apa saja yang bisa kita amati contohnya? Ayo, harus apa? Pembuka. Yang bisa diamati Faris, yang bisa kita amati untuk diobservasi. Peristiwa, Gus. Yang bisa kita amati lagi selain itu apa? Pika? Yang keras? Hewan. Ada apa tadi? Peristiwa hewan maupun tumbuhan ataupun yang lainnya. Tadi itu observasi. Dari data itu, data dibagi menjadi berapa? Yang pertama
angka dan data angka. Nah, dari data-data yang telah kita temukan tersebut harus sesuai dengan kenyataan, gitu ya, sesuai dengan kenyataan. Berarti kalau sesuai dengan kenyataan itu namanya apa? Fakta, gitu ya. Berarti informasi yang dihasilkan dari pengamatan itu apa namanya disertai data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, apa namanya? Setelah kita mendapatkan data yang disertai apa itu tadi fakta, berarti nanti akan ada kita masuk ke strukturnya, struktur teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu pengertian struktur? Coba. Struktur. Susunan. Siap, apa Faris? Susunan. Struktur itu adalah susunan. Kalau di dalam teks, struktur itu berarti membahas bagian-bagian dari teks itu sendiri. Kalian sudah pernah mendengar belum? Struktur teks LHO itu ada apa saja? Pernah mendengar? Nah, apa? Deskripsi umum. Definisi umum, maaf, deskripsi bagian dan kesimpulan. Jadi nanti agar kalian lebih memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini, nanti saya akan memberikan 5 pertanyaan. Pertanyaan itu nanti akan kalian kerjakan menggunakan HP masing-masing. Karena kita akan menggunakan dari aplikasi Quizzes. Kita pernah ya? Pernah menggunakan aplikasi tersebut. Nah, silakan boleh dikeluarkan HP-nya. Untuk link sudah saya share di grup kelas masing-masing ya, di grup kelas kalian 8A. Oke, kalian bisa bergabung. Sudah. Silakan bisa disimpan lagi HP-nya. Dina? Sudah. Kalau disimpan ya HP-nya. Bisa dinonaktifkan agar tidak bergetar. Nanti ada notif. Oke. Ya. Dina? Oke, bisa dimasukkan. Berarti akan saya ini ada yang masih belum. Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Dua dari kita anak yang bikin benar semuanya. Untuk selanjutnya kita akan ice breaking terlebih dahulu agar kalian tidak bukan hanya duduk saja ya, biar tidak nervous. Silakan berdiri. Jadi nanti kalian atau saya akan memberikan instruksi berupa ice breakingnya itu mudah. Kalau kemarin kita
membuat kata dari suku kata yang terakhir. Untuk hari ini lebih mudah lagi karena hanya menggunakan huruf yang terakhir. Berarti contohnya kalau misalkan saya memulai dari kata hujan, berarti huruf terakhir adalah N, berarti bisa nasi. Gitu ya. Berarti untuk teman selanjutnya nanti mengikuti huruf terakhir dari yang disebutkan temannya sebelumnya. Jangan lupa nanti mengucapkannya yang keras agar teman sebelahnya bisa mendengar. Bisa dimulai? Oke. Dimulai dari Faris terlebih dahulu dari kata lukisan. Masih ikan. Yang keras Mbak, apa naga? Naga. Api. Ikan. Nasi. Ikan. Sapi. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini nantinya kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Nanti jika kita sudah selesai mempelajari materi tersebut, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks LHO dan dapat menjelaskannya baik secara lisan maupun tulisan. Seperti itu, bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Terima kasih. Baiklah, hari ini kita belajar tentang struktur teks LHO. Nah, struktur teks LHO itu terbagi atas 3 bagian. Apa saja ketiga struktur tersebut? Struktur pertama yaitu pernyataan umum atau definisi umum. Sedangkan struktur kedua adalah deskripsi bagian. Struktur terakhir yaitu kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Informasi apa yang kalian dapat setelah menonton video tadi? Coba. Ayo. Informasi apa? Tadi kan hari ini kita membahas tentang struktur teks LHO. Berarti kalau tadi katakan struktur itu adalah susunan, berarti susunan dalam teks LHO itu apa aja yang ada di video tersebut? Apa? Definisi umum yang pertama. Setelah itu apa namanya? Deskripsi bagian. Berarti kalau deskripsi bagian itu lebih dari 1 paragraf atau hanya 1 paragraf saja? Lebih dari 1 paragraf. Apa coba pengertiannya dari deskripsi bagian? Penjelasan mengenai objek yang dibahas pada deskripsi umum. Berarti tadi meliputi apa aja? Yang di paragraf kedua itu masih ingat tidak yang ditampilkan di video? Ada ciri fisik. Ciri fisiknya itu apa itu tadi? Masih ingat tidak? Ya, terus? Ya, lalu memiliki 2 pasang sayap. Itu ada di paragraf yang kedua ya. Yang di paragraf ketiga ada yang masih ingat? Perilaku lebah. Iya. Terus perilaku lebah. Perilakunya seperti apa? Oh, lebah itu bisa menyengat. Itu ya. Dan sampai ke paragraf selanjutnya. Setelah itu berarti tadi di teks lebah yang ditampilkan itu tidak ada kesimpulan. Berarti kalau apa namanya kesimpulan itu berarti ada di awal atau di akhir? Di akhir. Kesimpulan itu dalam teks LHO itu boleh ada ataupun tidak ada, itu boleh. Jadi nanti silakan kalian ini secara berkelompok, ini kelompoknya nanti kelompoknya bisa saling berhadapan, gitu ya. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan berhadapan dengan kelompoknya. Oh ya, nanti kalian akan mendapatkan 2 lembar LKPD itu yang berisi tentang struktur teks
proses laporan hasil observasi. Jadi nanti yang satu lembar kerjanya, yang satu adalah teksnya, gitu ya. Di sini teksnya adalah komodo, gitu. Jadi nanti apa namanya? Kalian kalau sudah menemukan strukturnya apa saja, susunannya apa saja, silahkan gunting lalu tempelkan di setiap strukturnya, gitu ya. Tetapi tidak hanya jangan hanya ditempelkan, tapi diberikan buktinya. Biar nanti ditempelkan menggunakan lem, benar. Tapi setelah itu dibuktikan mana, oh yang ciri fisiknya mana, perilakunya mana, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi nanti penilaiannya tidak hanya benar ataupun salah saja. Tapi karena ini namanya diskusi, berarti kekompakan kalian dalam berdiskusi, lalu keaktifan dalam berkomunikasi, kan nilai-nilai sikap yang baik. Oke, nanti sebentar akan saya bagi. Karena ini nggak mau sebelahnya ya. Iya. Tapi kan nanti ketemu sama ini. Ayo Afis. Di sini. Kelompok bagi tuh. Iya. Oh iya, kelompoknya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Dan jangan lupa di sini. Pindah Mbak. Jangan lupa ya, nanti yang di bagian terakhir ini kamu tuliskan tentang kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, kesimpulannya bebas sebisanya menurut kelompok masing-masing. Oke. Sebisanya. Ya. Sebisanya. Yuk. Yang sudah selesai silahkan nanti dipilih ya, yang membacakan siapa. Yang membacakan presentasinya siapa, yang membacakan kesimpulannya siapa. Ali, kelompoknya Ali sudah? Sudah? Oke. Kelompoknya Adi, nah kurang apa? Kurang. Ayo. Kelompoknya Lutfi? Hampir. Ya? Selesai ya presentasi ya? Oke. Ini nggak ditentukan. Semuanya apa? Ya pembukaan ini kan materi ini. Ini yang ini. Tentang apa? Kelompoknya lawan? Ya ayo. Boleh cuci tangan? Boleh. Rahmat, kurang apa? Kesimpulan. Oke, ayo. Ayo. Sudah? Sudah? Oke. Ya. Nanti presentasinya berarti satu kelompok cukup membacakan satu struktur saja ya. Oke.
Presentasinya mau kelompoknya random atau anak sama ya. Urut apa? Acak? Oke. Berarti di paragraf 4. Acak sini. Yang kelas ya. 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 Itu termasuk struktur bagian apa? Struktur bagian apa? Deskripsi bagian ciri fisik. Bagaimana kelompok yang lain? Setuju atau tidak? Oke. Berarti yang ini silakan dibacakan. Ya. Ya. Yang selanjutnya deskripsi bagian ciri apa? Ciri fisik. Perilaku yang paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah tentang perilaku dari hewan komodo. Kelompok yang lainnya setuju atau tidak? Oke. Bagian terakhir siapa yang belum ya? Sini dulu. Ya. Bagian terakhir termasuk apa? Kesimpulan. Ya. Komodo boleh dibilang hewan yang menyenangkan, namun memiliki sisi yang bertubuh besar dan gagah. Itu kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua apa enggak? Coba dibacakan. Ini, yang ini. Jadi ini. Ini. Ya. Jadi ekonomi merupakan satu di antara satwa nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu kepulauan kekayaan dunia. Oke, berarti apa namanya kesimpulannya tadi yang kedua adalah komodo termasuk apa? Salah satu satwa nasional yang dilindungi karena sudah hampir punah. Setuju? Kelompok yang lain? Oke, sekarang kita akan membacakan kesimpulannya. Untuk kesimpulan kita apa namanya yang membacakan untuk 2 kelompok saja ya, karena waktunya sudah mau habis. Silakan dibacakan kelompoknya Hilma. Gantian tadi kan rapi. Ya. Jadi saya muter-muter ambil sama kesimpulannya. Ya. Tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Menurut kelompok ini materi pembelajaran hari ini berisi tentang tes LAO. Santai. Tes LAO terdiri dari 3 bagian, yaitu definisi umum, definisi bagian, dan kesimpulan. Oke. Ya. Ini tadi dari kelompoknya Paris. Sekarang yang kedua dari kelompoknya Alif. Ya, baca yang kedua. Kesimpulan pembelajaran kali ini, struktur tes LAO dibagi menjadi 3 bagian, yaitu definisi umum atau pembuka, isi atau deskripsi bagian, dan belum atau kesimpulan. Definisi umum atau pembuka yaitu pengenalan mengenai objek yang diamati. Isi atau deskripsi bagian yaitu berisi pembahasan tentang objek yang diamati. Di bagian ini memuat fakta yang dapat dijawabkan, penutup atau kesimpulan, yaitu bagian yang berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Oke, berarti untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan ada kesimpulan. Oke, boleh dikumpulkan tugasnya tadi? Boleh ya? Sini ya. Ya, sudah dikumpulkan.
kita akan latihan untuk menulis teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur yang tadi sudah kita pelajari. Oke, sekarang boleh berkemas-kemas. Lalu ketua kelas untuk memimpin kegiatan berdoa. Kita duduk siap, berdoa mulai. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.